Itu pertama kali saya merasa ini ada yang nggak benar nih Pak Jokowi ini, pencitraan. Jadi tapi saya masih tahan tuh, saya nggak kasih kritik itu. Saya kritik beliau ketika jadi presiden kok. Lalu menyusul lagi tuh soal SMK, makin lama makin saya lihat, waduh. Akhirnya sebelum pemilu pertama Presiden Jokowi itu dia mau bikin buku. Teman-teman yang lagi menyiapkan buku Nawacita, Revolusi Mental, kan teman-teman saya tuh. Sudah dekan Fakultas Hukum Psikologi sekarang selalu Bagus Takwin, lalu siapa Profesor Psikologi Politik di situ yang jadi ketua segala macam, anak-anak. Jadi banyak dosen yang memang ingin membuatkan buku tuh. Saya bilang begini, buatkan buku buat Jokowi. Ambil contoh yang pernah ditradisikan di dalam Pilpres Amerika. Saya bilang saya masih ingat. Bukan Donald Trump, Bill Clinton dulu waktu dia maju untuk jadi presiden, dia menulis buku yang isinya ada semua program yang akan dia jalankan. Jadi buku kampanye itu sekaligus buku ide tentang program dia kalau jadi presiden 4 tahun di Amerika. Saya bilang Bill Clinton itu nulis buku judulnya Putting People First, utamakan rakyat. Di situ dia dalilkan dia akan masuk ke Timur Tengah dengan dalil demokratisasi, dan karena itu dia mulai menekan Israel untuk mengakui two state solution tuh. Dia akan bikin relasi baru dengan, mungkin pada waktu itu Israel dipimpin oleh partai buruh tuh, bukan Netanyahu yang partai konservatif yang Jadi Donald Trump bicara tentang putting people first, utamakan rakyat. Dari Amerika ke seluruh dunia itu yang diekspor, putting people first tuh. Karena itu Indonesia misalnya di era Clinton kan kita dapat banyak social safety net dari pajak orang Amerika. Maka saya terangkan pada teman-teman yang lagi membuat buku ini, ikuti cara Partai Demokrat. Partai Republik nggak pernah bikin buku itu. Di Amerika kalau Partai Demokrat dia akan berjanji politik luar negeri dia jalankan, anggaran pertahanan dia buka di situ. Lalu saya bilang Pak Jokowi mungkin mesti baca buku itu tuh. Tiba-tiba beberapa tahun, gue mesti pergi ke Jalan Subang nih, ngapain? Karena dihitungin Jokowi. Buat apa? Buat nerangin isi buku kampanye Jokowi. Oke. Di Subang, teman saya nelpon itu. Ya ini persiapin berapa lembar yang jadinya? 120 apa 220? Tebel banget. Lu bikinin deh 4 halaman atau 8 halaman. Executive summary itu. Supaya Pak Jokowi baca intinya itu. Bikin. Nah itu Jokowi datang tuh, cerita mereka ya. Gimana ceritanya? Waduh, Jokowi datang dia cuma lihat, oh ya pergi dia. Gak ada diskusi tentang buku kampanye konsep pemerintahan dia yang ditulis oleh teman-teman LSM. Nah itu pertama kali saya anggap ini orang gak mampu nih. Jadi dia cuma ingin ada di depan kamera tanpa harus berargumen. Nah itu poin saya pertama yang saya anggap bahwa gak mampu. Maka saya mulai debat dengan mereka. Teten berupa sebagai ketua tim pemenangan segala itu, saya berkelahi sama Teten tuh, dibantuin dong Rock. Nggak bisa gue mau bantuin orang yang nggak bisa berpikir, bagaimana caranya Ten? Di tempat Arifin Panogoro semua LSM ada di situ. Lu Rock memang dari dulu cuma tukang kasih. Iya gue bilang, tetapi gue ingin aja Pak Jokowi berpikir. Akhirnya kita bikin nego nih. Ini panjang ceritanya. Saya biarkan karena saya agak paham proses ini. Ya saya bilang begini, masih ada siapa dulu tuh, Emi Hafiz, semua tokoh LSM lah. Almarhum Emi Hafiz. Almarhum. Hanya gue bilang begini, oke deh, gue nggak akan larang lu orang masuk ke Pak Kabinet, mulai dari KSP segala macam, jadi staf khusus. Tapi kita bikin perjanjian ya. Kalian kan teman-teman gue tuh, LSM lingkungan, LSM LBS segala macam itu akademisi. Apa perjanjiannya? Gini, lu masuk ke dalam atas izin kita yang di luar. Setuju kan? Oh ya setuju. Apa yang kita lakukan? Didik Pak Jokowi dengan ide-ide tentang demokrasi, human rights, civil society. Oh ya kita akan lakukan. Oke.